Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya kepada kita. Salawat dan salam kita sampaikan pula kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa TVRI di mana saja Anda berada, semoga Ramadan kali ini dan puasa kita hari ini tetap mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa kita bisa mengumpulkan kebaikan dan amal kita dari waktu ke waktu dan nanti terlahir seperti bayi yang baru dilahirkan kembali. Iya, alhamdulillah. Nah, sekarang kita masih setia ya bersama-sama dalam program kita dan tentunya Dr. Lutfi juga masih setia berbagi ilmu dengan kita. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dokter, kali ini kita bahas apa ini? Nah, tentang Lailatul Qadar, Mas. Oh. Karena kita mengharapkan kita semua nih yang ikut ngaji Sahih Bukhari dapetin malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Nah, yang berikutnya narasumber kita yang berikutnya adalah Dr. Samsul Ma'arif. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, senang sekali bisa jumpa lagi nih. Alhamdulillah. Mudah-mudahan seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian yang membaca kitab adalah Ustaz Ijaz Sudrajat juga telah hadir bersama kita. Assalamualaikum Ustaz. Dan juga ibu-ibu nih yang sudah, waduh luar biasa ya pagi-pagi begini tetap bersama-sama kita dengan semangatnya. Ada dua majelis talim. Yang pertama adalah Majelis Talim Al-Kausar Petukangan Selatan Pesanggerahan Jakarta Selatan, pimpinan Haja Sunarti Satimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebelah sana, saya kesini makanya ke sono. Ya, dan yang kedua, kelompok Majelis Talim yang kedua adalah Majelis Talim Haninun Nisa Komplek Deplu Cipulir, pimpinan Ibu Yosi Ibnu Jamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Bu, tau nggak, kemarin saya ada ketemu ibu-ibu bawa tikar malam-malam tuh makanan. Saya tanya, Bu, mau ngapain, Bu? Mau nunggu malam Lailatul Qadar katanya. Ada lagi satu anak muda kumpulan di tempat pos Kamling, lagi pada main kartu. Ngapain main kartu nih? Enggak, lagi nunggu malam Lailatul Qadar. Masya Allah. Nah, kita pengen tahu kira-kira nunggunya gimana sih? Apa boleh dengan cara-cara seperti itu? Kan begadang juga tuh katanya. Iya. Nah, mungkin nanti akan kita bahas sampai di situ ya. Kita jawabnya pakai hadis saja, Ustaz. Jangan pakai kata orang. Iya, betul. Biar lebih mantap gitu kan. Betul. Nah, baik, sebelum kita masuk pada kajian, kita akan dengarkan terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Saudara Bilqis Ade Tokunbo Usman dan Sari Telawah atau terjemahan Lala Naji akan membacakan surat Al-Qadar ayat 1 sampai dengan 5. Mari sama-sama kita simak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya kami telah menurunkannya pada malam Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu
turun para malaikat dan ruh dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Alhamdulillah, semoga saja yang membacakan dan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, seperti biasa nih di bulan puasa kita senantiasa untuk mengajak para jamaah sekalian pemirsa untuk beramai-ramai ya, bersedekah, karena kan amalannya katanya dilipat gandakan tuh. Waduh, kalau kita amal 10.000 itu berarti tidak terkira tuh, lebih dari, kalau biasa kan 100 kali dokter ya? Iya. Kalau 100 kali aja kali 10.000 berapa, Bu? 1 juta. Ini tidak terbatas nih. Nah, makanya ayolah beramal ya melalui gerakan menghidupkan sunnah. Apa yang akan difokuskan di sini, dokter? Bulan Ramadan ini kita fokus kepada sosialisasi Al-Quran Al-Hadi. Quran Al-Hadi adalah program komputer, Bu ya, di mana orang bisa menggunakan program ini dengan 11 kemudahan. Ya. 11 kemudahan itu banyak sekali dan semuanya basicnya berbahasa Indonesia kecuali tafsir Jalalain. Basicnya baru berbahasa Arab. Yang lainnya berbahasa Indonesia. Dengan 11 kemudahan ini kita bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Dan nanti programnya adalah free, gratis. Programnya gratis. Jadi Ibu mau bagiin kepada siapa aja, mau kopiin kepada siapa aja, monggo, silakan. Cuman supaya gratis itu saya lagi nyari dana nih Mas nih. Kita membutuhkan 1.000 orang yang mewakafkan satu orangnya 1 juta rupiah. Satu orang 1 juta untuk berarti 10.000 orang ya? 1.000 orang. 1.000 orang ya? Berarti kita butuh 1 miliar. Nanti yang Aceh kebagian, yang Bengkulu kebagian, yang Makassar kebagian, yang di seluruh Indonesia kebagian. Bahkan tentu saja nanti orang kita yang di luar pun akan menggunakan. Masya Allah. Itu program kita. Kepada ada yang ingin mendukung, silahkan ya menyampaikan ke rekening Bank Syariah Mandiri 703-290-2493 atas nama Yayasan Pusat Kajian Hadis Indonesia, dan silakan konfirmasi di 0818-996-994, atau bagi yang belum jelas silakan menghubungi ataupun datang saja ke web di www.pusatkajianhadis.com. Insya Allah informasinya jelas, dan ini adalah salah satu sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui Al-Quran. Tapi dokter, kan kita tuh terbiasa baca Quran kan pakai mushaf, pakai Quran gitu. Nah terus kalau bacanya di komputer atau di tampilannya di komputer juga kayak mushaf, tapi kayak Quran. Pahalanya gimana dokter? Kan kalau kita kan berasa tuh, kalau ini kan ngeliatin. Ini berasa gitu, juga, berbunyi juga, klek. Sama dengan kita belajar Sahih Bukhari kan pakai komputer nih sekarang. Itu juga berbunyi. Pahalanya lebih banyak mana? Pahalanya sama. Jadi antara lihat di sini sama dibaca itu sama. Kan yang ini mata. Itu kita ngelihat, ini juga kita ngelihat. Quran yang biasa kita beli, komputernya juga kita beli. Cuman siapa yang paling banyak dapat pahalanya? Yang nyumbang. Sama yang bikin tentu. Sama yang bikin. Sama yang nyampein. Masya Allah, Ibu juga yang dengar banyak juga pahalanya. Semuanya kita berpahala insya Allah. Betul, termasuk kameramen. Baik. Nah, sebelum kita melanjutkan atau mulai pada kajian kita akan jeda dulu untuk menyimak yang satu ini. Tetap bersama kami dalam kajian hadis Sahih Bukhari. Wasiat Rasulullah kepada umatnya, berpeganglah kepada Al-Quran dan hadis. Ayo bergabung dengan gerakan menghidupkan sunnah, usaha melanjutkan kajian hadis dan penyebaran hadis Rasulullah, wakaf hadis untuk pesantren dan madrasah, digitalisasi kajian hadis dan kitab-kitab hadis, kajian mingguan hadis dan ilmu hadis, pengembangan pusat kajian hadis, dan pembangunan pesantren hadis untuk keluarga. Dengan 50.000 per bulan, insya Allah infak yang Anda berikan akan menjadi amal jariah yang tidak terputus. Ya Alhamdulillah, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam kajian kitab kuning Sahih Bukhari, dan akan kita langsung ya memulai program kita ini. Silakan dokter untuk memulainya.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Para pemirsa TVRI di mana saja rahimakumullah. Hari ini kita ketemu lagi setelah kita sahur, kita nonton Sahih Bukhari. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada hadis tambah, kecintaan kita kepada Rasulullah tambah, kecintaan kita kepada Allah pun nambah. Dan kita sesuai dengan temanya, kita akan mengupas soal Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita semuanya tanpa kecuali mendapatkan malam Lailatul Qadar yang khairum min alfi syahrin. Nah, kita akan kupas kapan malam Lailatul Qadar, gimana cara mencarinya melalui hadis Sahih Bukhari. Silakan untuk bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah ibn Yusuf, akhbarana Malik an Nafi' an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna rijalan betul. Anna rijalan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam uru Lailatul Qadri fil manami fi sab'il awakhir. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ara ru'yakum qad tawata'at fi sab'il awakhir. Faman kana mutaharriha falyataharraha fi sab'il awakhir. Ya, ini soal keutamaan puasa apa malam Lailatul Qadar kita udah baca ya kemarin itu, man qoma Lailatul Qadar, barang siapa yang ihya menghidupkan malam Lailatul Qadar maka akan diampuni dosa-dosanya. Ayatnya pun tadi udah dibaca, ayatnya adalah Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Sampai kapan? Sampai hatta matla'il fajar. Itu. Nah, cuman kapan itu malam Lailatul Qadar? Jawabannya tadi di hadis yang tadi itu. Dari Ibn Umar radhiyallahu anhu, beliau bercerita bahwa beberapa orang sahabat Rasulullah SAW diperlihatkan malam Lailatul Qadar, ini di mimpi ya, jatuhnya pisab'il awakhir, di 7 yang terakhir, yaitu malam 27. Maka Rasulullah SAW, Rasulullah lantas mengomentari, saya melihat bahwa ini jadi kenyataan. Malam Lailatul Qadar itu jatuhnya 27 awakhir. Awakhir artinya kan di belakang, di akhir. Barang siapa yang ingin mencarinya, maka carilah bisab'il awakhir. Boleh di 7 terakhir, boleh di 27. Kalau di 7 terakhir berarti 23, 24, 25 sampai akhir. Kalau kita mau tafsirkannya 27, maka 27. Nanti Ibn Umar pada cerita bahwa kebanyakan para sahabat ini cerita bahwa malam Lailatul Qadar itu seringnya terjadi malam 27. Tapi ada riwayat yang lainnya. Seingat saya dari Jabir, itu malamnya 25. Cuman ketika Rasulullah mengingatkan malam Lailatul Qadar itu akan terjadi di 10 terakhir. Hadisnya kayak gimana? Kita lihat dulu hadisnya, habis itu baru kita kupas ya. Tolong dibaca satu lagi hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id, haddatsana Ismail ibnu Ja'far, haddatsana Abu Suhail an abihi an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala taharrau Lailatul Qadri fil witri min al-asril awakhir min Ramadan. Ya. Di hadis ini Aisyah bercerita bahwa Rasulullah SAW bersabda, taharrau, cari uber Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir, di hari-hari ganjil di 10 terakhir. Nah, walhasil kalau kita mau gabungkan antara semua hadis ini, Rasulullah pertama bilang carilah Lailatul Qadar itu di 10 terakhir. Di hadis yang lainnya Rasulullah katakan di witirnya. Di hadis yang lainnya adalah di 7 terakhirnya. Di hadis yang lainnya, ini bukan kata Rasulullah, sahabat Rasulullah mengatakan kebanyakan terjadinya di 25 atau 27. Nah, walhasil di banyak masjid, juga di Mekah ya, di Masjid Nabawi ataupun di Masjid Haram, itu kalau dulu 25, 27 ramainya luar biasa. Wabil khusus 27. Penuh tuh masjid, kayak jutaan orang ikut sholat di Masjidil Haram. Nah, kalau kita mau cari malam Lailatul Qadar, jangan ditinggalin itu. Mau nyari yang paling bagus adalah 10 hari penuh. Kalau mau yang kurang sedikit, maka di malam-malam ganjil
Yang kurang lagi adalah di 25 dan di 27. Itu cara mencarinya. Bagaimana? Apa yang kita amalkan waktu malam itu? Iktikaf. Rasulullah iktikaf di masjid. Ngapain di masjid? Tidur boleh, baca Quran boleh, zikir boleh, diskusi boleh, sholat boleh, ceramah agama juga boleh. Yang penting menghidupkan dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ketiduran, mungkin lagi ngimpi dapat Lailatul Qadar. Imam Nawawi itu dapat Lailatul Qadarnya lagi tidur. Bangun tahu-tahu cahayanya terang banget. Beliau dapat Lailatul Qadar. Akhir itu beliau ibadah habis itu. Nah, itu iniannya, mukadimahnya. Iya. Nah, Dr. Samsul, barangkali dari apa yang disampaikan tadi ya, mungkin ada bagian-bagian penting lagi yang ingin diperdalam. Karena biasa kalau malam Lailatul Qadar ini kan, biasa sekarang kita melihat banyak sekali orang-orang yang mencoba untuk mencarinya ke masjid gitu. Dan apakah memang hanya di masjid aja gitu? Apakah di rumah kayak tadi mungkin di tempat-tempat pos-pos kamling itu bisa nggak gitu? Ya, saya akan mengawali dari pendekatan tafsir. Ya, kalau tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Lutfi dari pendekatan hadis, saya akan menjelaskan makna qadar dalam Al-Quran. Jadi ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang kata qadar itu. Pertama adalah qadar itu mempunyai arti kemuliaan. Wa ma qadarullaha haqqa qadri. Mereka tidak memuliakan Allah dengan memuliakan yang sesungguhnya. Jadi qadar itu maknanya kemuliaan. Kalau begitu Lailatul Qadar maknanya malam kemuliaan. Oleh ulama, kenapa disebut malam kemuliaan? Karena ada kaitan dengan nuzulul Quran itu. Ya. Yang kedua, qadar itu maknanya sempit, Ustadz Agus. Jadi Allahu yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah lah yang meluaskan rezeki kita dan Allah pula yang menyempitkan. Wa yaqdir itu dari kata qadar, yaqdiru. Artinya sempit. Kenapa kok sempit? Kalau Lailatul Qadar itu malam yang sempit, karena tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Dunia ini kira-kira sempit apa luas, Ustaz? Iya, luas kalau ditempati sendirian. Jadi Jakarta sempit apa luas, Bu? Ngontrak aja kok luas itu. Ya. Bisa luas, bisa sempit. Kalau penduduknya sedikit, Jakarta itu luas. Tapi kalau penduduknya padat, disebut sempit. Masjid kita luas apa sempit, Bu? Luas. Luas karena jarang ke masjid. Tapi coba kalau bulan Ramadan, ya, penuh semua. Masjid kita luas apa sempit? Nah, sempit. Jadi sempit maupun luas itu dilihat dari penghuninya. Nah, dunia ini luas. Tapi karena tanazzalul malaikatu, tatanazzalul malaikatu, malaikat yang jumlahnya tidak terhitung itu semua turun ke dunia, tumblek-blek ya Bu ya. Jadi seakan-akan dunia ini menjadi sempit karena penuh dengan malaikat. Ya. Nah, itu makanya jadi dunia itu sempit. Ngapain bagi bonus itu, Bu? Nah, yang nomor 3, qadar itu sering kita artikan takaran. Jadi ini bahasa Indonesia, ya. Kadarnya berapa gitu kan? Maka Allah memberikan rezeki kepada kita itu sesuai dengan qadha dan qadar. Di samping maknanya ketentuan dan ketetapan Allah sesuai dengan takarannya masing-masing. Kalau tidak sesuai dengan takaran, walaupun mahal nggak enak, Bu. Ya kan? Ibu-ibu dibeliin sepatu sama suaminya. Sepatunya harganya 5 juta, Ustaz. Belinya di Grand Indonesia. Kakinya ibu itu nomor 36. Dibeliin sepatu. Harganya 5 juta. Tapi ukurannya 41. Enak enggak dipakai, Bu? Karena enggak sesuai dengan takarannya. Jadi segala sesuatu itu sudah sesuai dengan takarannya, itu yang terbaik. Itulah makna qadar dalam Al-Quran. Nah, ini harus kita gapai dengan penuh keseriusan. Bagaimana caranya?
Kalau tadi Dr. Lutfi memberikan penjelasan paling tidak dari al-ashrul awakhir ya, 10 hari terakhir, mestinya tidak hanya itu yang harus kita persiapkan. Alangkah lebih baiknya dimulai dari 1 Ramadan. Wah, jadi insya Allah itu ya sampai tanggal 29 atau 30 terus menerus insya Allah. Masa sih dari 30 hari enggak ada satu yang kecanggol gitu kan. Nah, saya kira udah ada latihan-latihan yang sudah dibina dari babak pertama itu. Jangan sampai seperti Italia gagal di tengah jalan gitu kan. Harus menjadi juara gitu. Jadi sudah diforsir akhirnya. Masya Allah, baik. Nah, kembali ke Dr. Lutfi. Jadi kalau kita melihat kan sangat luar biasa yang namanya Lailatul Qadar itu. Nah, sebenarnya apa sih pahala keutamaannya yang akan didapat kalau kita memperoleh itu? Bahasa Qur'annya kan tadi itu khairum min alfi syahrin. Tanadzalul malaikatu waruh fiha itu menurunkan rahmat. Kalau bahasa hadisnya kan ghufirallahu. Ghufirallahu ma taqaddama min zambi bahasanya. Diampuni. Cuma diampuni doang, Ustaz. Diampuni dosanya kan khairum min alfi syahrinnya itu digabung antara ghufirallahu dengan khairum min alfi syahrin. Penggabungan ini. Nah, ghufirallahu itu jangan dianggap kecil loh, Bu. Penghalang kita untuk masuk surga adalah karena dosa masih kita pikul. Kalau dosanya udah diampuni, walaupun amal kita sedikit plus ridho Allah, kita bisa masuk surga. Walaupun amal kita banyak tapi nggak ada ghufirallahu, nggak diampuni dosa kita, amal baik kita itu akan dibayar buat nutupi dosa kita. Jadi manfaatnya ghufirallahu itu besar banget, Ustaz. Iya. Dan yang bisa mendapatkan itu, nah ini gimana? Apakah cuman kita datang ke masjid aja? Kan datang masjid juga macam-macam itu. Ada yang di dalam serius membaca Quran, ada yang tidur, ada yang di luar ngobrol, ada yang di pelataran main-main. Nah, gimana? Teks hadisnya beragam, Ustaz. Ada yang mengatakan kalau kita udah sholat maghrib, sholat isya sampai sholat subuh di jamaah di masjid, maka sekalipun kita tidak iktikaf dapat Lailatul Qadar. Tapi ada lagi, kalau yang iktikaf doang yang dapat Lailatul Qadar, yang tidur mah nggak dapat sekalipun dia sholat isya dengan sholat subuh. Nah, kalau yang nongkrong di gardu ya pasti nggak dapat. Sholat isya kagak, iktikaf juga kagak, nggak dapat lah. Nah, tapi ada juga orang yang dibangunin, Bu. Dibangunin akhirnya dapat malam Lailatul Qadar. Iya. Nah, sekarang kan gini, Dokter, kalau kita lihat kan juga profesi orang kan ada yang kerjanya malam tuh. Betul. Ya kan, entah itu dia sebagai security atau apa. Nah, dia nggak bisa ke masjid. Itu gimana? Apakah dia juga peluangnya jadi hilang nih gara-gara kerja ini? Ya enggak lah. Jadi paling tidak sekalipun kita ini misalnya bekerja di malam hari, sambil bekerja kita manfaatkan. Tidak harus dengan kalau bisa ya iktikaf tentu ya. Kalau tidak bisa misalnya dengan membaca Quran, dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bagian daripada menghadapi ihya Lailatul Qadar. Jadi kalau kita lihat dari perspektif Al-Qur'an, orang yang kalau bahasa Al-Qur'annya Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Lalu dipahami oleh para ulama, orang yang beramal ibadah pada malam itu pahalanya lebih baik daripada bapak-bapak, ibu-ibu semua ini beribadah 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun, Bu? 80. Wah, nggak kehitung itu 83 Pak ya, Bu ya. Ibu-ibu sudah ada yang umurnya 83. Iya, itu kalau sudah ada kan baru umurnya, ya amalnya berapa? Umur 1 sampai umur 15 tahun dibuat sifat kekanak-kanakan. Umur 15 tahun sampai umur 40 tahun dibuat geblek, Ustaz. Baru soleh kelihatan salihah. Geblek itu megangnya ke kanan gitu loh. Biasanya umur 40 ya, mulai serius, bulan puasa beli mekena karena setahun nggak ganti-ganti gitu kan. Ya,
Itu baru 40 tahun kita rajin ibadah, ya. Itu pun diselingi aktivitas lain, cari makan, tidur, jalan-jalan. Nah, ibadahnya berapa? Itu kalau umurnya 83 tahun. Makanya kalau kita lihat dari asbabun nuzul ayat Lailatul Qadr khairun min alfi syahrin ini adalah karena melihat kondisi umat Muhammad itu umurnya pendek-pendek. Ya, ibu-ibu ini kan umurnya paling tinggi, ya rata-rata lah 63 tahun, Bu, ya. Kalau sekarang ibu-ibu ada yang umur 62 gitu kan, lebih 11 bulan. Berarti tinggal 1 bulan Ramadan ini lagi, Ustaz. Nah, oleh karena itu harus kita manfaatkan sebaik mungkin untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar ini. Jangan sampai disia-siakan. Tidak semua orang akan mendapatkan Ramadan yang akan datang. Betul. Ya. Nah, dokter, sebenarnya tadi ya bicara Lailatul Qadar itu lebih baik pada 1000 bulan. Sebenarnya peristiwa apa, dokter Lutfi, barangkali peristiwa apa yang terjadi pada saat Lailatul Qadar itu sehingga betul-betul itu merupakan sesuatu yang dinanti-nanti gitu? Iya. Keutamaannya, Ustaz. Kalau misalnya mau lihat ke belakangnya kan ini turunnya Al-Qur'an. Itu mau lihat ke belakangnya. Kan orang bilang, kan Quran udah turun. Jadi Lailatul Qadar itu katanya, kata orang ini tidak terjadi lagi setelah turun Qur'annya dulu. Berarti umat Islam sekarang ini nggak ada Lailatul Qadar. Saya bilang tetap ada. Karena Rasulullah sekalipun Quran sudah turun, Rasulullah tetap memerintahkan para sahabatnya untuk iltamisu, untuk menjaga malam Lailatul Qadar itu. Dan ternyata para ulama juga mendapatkan malam Lailatul Qadar. Berarti tetap ada. Cuman nanti apa yang kita lakukan ya selain tadi itikaf apa? Aisyah kan pernah nanya, ya Rasulullah, kalau saya sempat mendapatkan malam Lailatul Qadar, apa yang saya harus katakan? Apa yang saya harus lakukan? Apa yang saya harus minta? Apa jawab Rasulullah? Minta Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Intinya apa, Bu? Intinya kan minta maaf. Maka sesuaikan dengan hadis yang tadi, man qoma lailatul qadri. Ujungnya adalah ghufira lahu. Ternyata ghufira lahu itu makna pahalanya besar banget, ghufira lahu. Kalau saya dapat anugerah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, itu doang sebagai anugerah Allah, maka saya mau banget, Ustaz. Kenapa? Tanpa dosa saya bisa masuk ke surga. Dengan dosa saya akan terhalang untuk masuk ke surga. Dengan dosa saya terhalang untuk ketemu Allah Subhanahu wa taala, berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan dosa Rasulullah akan mengatakan, "Ente bukan kelas aneh. Ente harus jauh." Tapi dengan tanpa dosa, kita akan duduk barengan sama Rasulullah di sini. Iya. Jadi juga mungkin yang saat ini sedang berada di rumah sakit juga. Jadi jangan kecil hati ya. Artinya tetap bisa dong mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi zikirannya itu khusus untuk zikiran malam Lailatul Qadar. Kalau kita biasa zikir subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah akbar, itu boleh-boleh aja. Tapi yang paling dibanyakin adalah zikir Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Yang kita sayangin adalah di masyarakat kita, di masjid-masjid kita, malam Lailatul Qadar itu udah sepi, Ustaz. Karena hari pertama rame, makin lama makin maju. Kalau saya boleh milih, maka hari pertama sampai 10 hari saya nggak ke masjid. Saya tarawihnya di rumah. Entar saya tarawihnya atau saya itikafnya justru di 10 hari yang terakhir. Kita disibukkan 10 hari yang terakhir adalah pulang kampung. Kita disibukkan 10 hari yang terakhir pergi ke mall, bikin kue. Bukan pergi ke mall nggak boleh, bukan bikin kue nggak boleh, bukan pulang kampung nggak boleh. Tapi jangan sampai menyia-nyiakan kesempatan Lailatul Qadri yang cuma setahun sekali. Pulang kampung juga setahun sekali katanya. Emang nggak mungkin kenapa sambil, sih sambil pulang di kampungnya bus nggak gitu? tanggal 20? Kenapa sih nggak tanggal Belum jadwalnya libur soalnya. Nggak bisa sambil naik bus gitu dapetin Lailatul Qadar. Jawabannya wallahu a'lam, Ustaz ya. Nah, Allah alam. Tapi ketika kita nyopir itu udah nggak inget lagi Lailatul Qadar. Ketika kita lagi naik kereta udah sulit untuk inget Lailatul Qadar, Ustaz. Bukan katanya nggak mungkin, tapi bagi yang memang kebetulan jadwal pulangnya adalah di malam-malam ganjil, pas nyampe Pantura ada masjid jangan numpang kencing. Tapi numpang sholat itikaf dulu berapa jam ki, besok pagi terusin lagi.
Masya Allah. Ya, dokter, ada lagi yang mau ditambahkan? Iya. Jadi menghadapi Lailatul Qadar itu ada beberapa golongan, ada kelompok-kelompok. Ada yang kelompok itu sambilan tadi. Sambilan ya pahalanya sambilan. Iya kan? Sambilan, jadi Iya, sambilan. sambil kerja, 8 sambil. sambilan. Iya. Yang terbaik itu adalah bahwa kita sejak awal, bahkan sebelum masuk bulan Ramadan itu mempersiapkan diri yang paling baik, Ustaz. Kalau bisa dalam hidup 1 tahun itu kita ada perencanaan. Artinya 11 bulan itu untuk digunakan mencari uang, 1 bulan digunakan untuk serius beribadah. Itu ada perencanaan. Jangan kok tadi kelompok yang nomor 2 tadi, ya sambil nyari duit, sambil nyari Lailatul Qadar gitu kan. Ya mungkin dapat, tapi dapatnya juga sambilan. Beda dengan orang kerja serius. Kalau serius ditekuni pahalanya justru lebih banyak. Tapi kalau sambilan ya dapatnya ya sambilan. Itu tadi sambilan. Maka ya boleh tidak apa-apa itu. Tapi yang lebih baik lagi, menghadapi Ramadan, menghadapi Lailatul Qadar, betul-betul dipersiapkan sebagaimana Nabi mempersiapkan malam itu. Ya. Bahkan izin apa Pak? Ya, dalam satu hadis ada nggak yang menceritakan izin kepada istrinya, ya mungkin, ya untuk menghadapi Lailatul Qadar. Apa nanti yang mau disampaikan, persiapan apa, kita tahan dulu. Oh iya. Karena kita harus jeda dulu. Ya. Ya, Anda yang di rumah mungkin masih penasaran ya, persiapan apa aja sih yang harus dilakukan untuk menghadapi malam Lailatul Qadar itu. Tetap bersama kami dalam kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari. Wasiat Rasulullah kepada umatnya, berpeganglah kepada Al-Quran dan hadis. Ayo bergabung dengan gerakan menghidupkan sunnah, usaha melanjutkan kajian hadis dan penyebaran hadis Rasulullah, wakaf hadis untuk pesantren dan madrasah, digitalisasi kajian hadis dan kitab-kitab hadis, kajian mingguan hadis dan ilmu hadis, pengembangan pusat kajian hadis, dan pembangunan pesantren hadis untuk keluarga. Dengan 50.000 per bulan, insya Allah infak yang Anda berikan akan menjadi amal jariah yang tidak terputus. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari. Baik, akan kita lanjutkan dan kita akan berikan kesempatan ya, dokter, untuk jamaah bertanya. Silakan ya, dari sini dulu, silakan berdiri, sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Hajah Hermi dari Majelis Taklim Haninunisa. Pertanyaan saya ialah mengenai Lailatul Qadar, yaitu kalau boleh kita ketahui apa kira-kira tanda-tanda Lailatul Qadar itu, malam Lailatul Qadar itu. Cuman demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Tari dari pengajian Al-Kautsar, Petukangan Selatan, Pesanggerahan. Ya. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, yang berhak mendapatkan Lailatul Qadar itu siapa saja? Apa kalau ibu-ibu, apa juga harus begadang di masjid, apa bagaimana? Ya. Karena saya orang awam. Demikian pertanyaan saya. Ibu kalau itu suka Ramadan suka begadang di masjid juga nggak? Nah, makanya kan hanya bapak-bapak kan yang disebut tadi. Makanya saya penasaran. Ibu sudah pernah belum ke masjidnya? Ya belum, kalau begadang makanya saya nanya Pak Ustadz. Oh iya. Ibu bilangnya begadang sih ya. Kita kan tadi nggak pakai begadang bilangnya. Iya. Zikir lah gitu ya. Ya baik. Ya. Silakan Ibu. Beriktifak ya Pak. Baik, ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Hajah Yosi Ibnu Ajamil dari Majelis Taklim Haninunisa. Yang ingin saya tanyakan adalah mengenai Al-Qadar ayat surat 97 ini. Itu mengenai malam yang kemuliaan 1000 bulan.
Dan yang saya tahu kalau ibu-ibu itu ya malam Lailatul Qadar itu kan ada aja halangannya. Umpamanya halangan yang rutin ya. Dan gitu juga ya ngurus bayi umpamanya. Jadi kita ke masjid juga susah. Jadi bagaimana pendapat Ustadz, apa yang dapat kita laksanakan di rumah barangkali sehingga kita juga nggak ketinggalan dapat 1000 bulan. Itu aja saya kira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dokter, langsung ditanggapi. Yang pertama ciri ya. Ya, ciri. Tanda-tanda Lailatul Qadar. Itu ada tanda hari itu, waktu malam itu, ada tanda setelah itu. Yang memastikan adalah tanda setelah itu. Di hadisnya di riwayat Imam Muslim. Kalau tanda waktu itu, waktu malam itu adalah tenang, tidak ada angin, tidak ada hujan. Kadang-kadang malam 20 juga gitu. Malam 22 gitu juga. Yang memastikan nih mana yang pasti? Yang pastinya adalah besok. Besok paginya baru ketahuan semalam malam Lailatul Qadar atau bukan. Kalau paginya itu matahari menyinari dengan kuning yang kekuning-kuningan, tidak panas ya, tidak menyilaukan, akan tapi redup ya, redup. Itu baru. Nanti pas kita lihat ini matahari redup, ya Allah semalam saya nggak begadang, nggak etikaf gitu, nggak ihya lah bahasa yang ininya, nggak ihya. Saya semalam tidur dari habis isya sampai sahur, maka menyesallah orang itu. Nah hebatnya Rasulullah sebenarnya tahu kok malam Lailatul Qadar itu malam apa aja, tapi disembunyikan, Bu. Disembunyikan agar orang mencari. Nah, karena di situ Rasulullah bilangnya taharro, cari, atau iltamisu, cari. Jangan kalau namanya cari kan pakai usaha ya. Nggak ada orang bengong dapat Lailatul Qadar. Itu cirinya jadi seperti itu. Untuk perempuan nanti juga Dr. Samsul akan nambahin ya. Untuk perempuan kayak gimana? Perempuan boleh gak itikaf? Rasulullah ngajak istrinya itikaf. Itikaf di masjid. Boleh perempuan itikaf di masjid. Sekarang ini fenomena, saya alhamdulillah setiap tanggal 27 itu ceramah di Atin. Malam Lailatul Qadar itu ceramah di Atin. Itu ada laki, perempuan sampai anak, sampai bawa anaknya semua tuh. Atin luar biasa itu. Hidup sekali di malam 27, begitu juga malam 25. Di Masjid BI juga begitu, di beberapa masjid yang lainnya juga seperti itu. Berbondong-bondong ke masjid. Bagaimana kalau misalnya saya head gitu? Head boleh itikafnya di rumah sambil ini, boleh juga itikafnya di luar masjid. Nah, kalau di Atin itu di luar, kalau di Masjid Haram itu bisa di bagian luarnya, bisa di situ, boleh juga di rumah. Tapi perempuan secara umumnya boleh di rumah, boleh di masjid. Tapi kalau buat laki enggak, buat laki di masjid. Itu Ustaz. Tambahannya Ustaz. Ya, jadi perempuan masih ya jelas semuanya diberikan kesempatan untuk mengihyakan, kalau bahasa Ustaz Lutfi itu menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan berbagai macam ibadah. Salah satunya adalah i'tikaf. Memang dalam pandangan ulama fikih, seseorang itu dianggap i'tikafnya sah gitu ya. Ini berbeda pendapat. Ada yang mengatakan harus di masjid jami'. Masjid jami' itu masjid yang hanya digunakan untuk sholat Jumatan. Nah, ini pendapat pertama. Tetapi pendapat yang nomor 2, boleh saja orang iktikaf ini di masjid sekalipun ghairu jami', tidak digunakan untuk Jumatan seperti musola-musola. Nah, bagaimana kalau dengan wanita? Wanita kan ya bisa jadi keterbatasan waktu karena tadi ditanyakan mungkin untuk mengurusi anak. Ulama memperbolehkan untuk perempuan iktikaf di rumah. Jadi hanya perempuan ya, untuk laki-laki tidak boleh. Laki-laki iktikaf itu ya di masjid. Lebih afdolnya dari masjid yang digunakan untuk sholat Jumat. Nah, tetapi sebagian ulama mengatakan boleh saja masjid yang ya kayak bahasa sini musola. Tetapi kalau di Arab Saudi nggak ada musola itu, kan sebuah masjid. Tapi banyak masjid yang tidak digunakan untuk Jumatan kan. Tapi masjid juga itu kan, sama aja musola bisa digunakan untuk i'tikaf. Nah, ada sebetulnya tanda yang lain
karena Lailatul Qadar itu kan orang mendapatkannya sebagai sebuah kebajikan. Artinya tidak hanya ukuran ibadahnya, ya, tetapi bagaimana mempengaruhi perilaku orang yang mendapatkan Lailatul Qadar setelah Syawal misalnya, atau hidup berikutnya. Karena itu mendapatkan hidayah dari Allah, mendapatkan Lailatul Qadar, maka mempengaruhi kehidupan berikutnya. Jadi habis Syawal itu ya terus dipelihara kebaikannya. Kalau Ramadan, Lailatul Qadar kita rajin sholat, ya setelah Syawal juga masih dipelihara. Itulah tanda-tanda orang mendapatkan kebajikan di dalam bulan Ramadan maupun kebajikan Lailatul Qadar. Baik, kalau orang yang nggak puasa bisa dapat Lailatul Qadar nggak? Enggak. Dilihat dulu. Begadang juga gitu. Pertanyaannya begini Pak Ustadz, ini jadi saya yang nanya ini. Kira-kira kalau orang maksiat pada malam Lailatul Qadar, apa dapat dosa berlipat seperti orang bermaksiat 1000 bulan. Nah, ini Ustaz ini. Nah, itu Imam Syafi'i udah jawab itu. Yang itu. Imam Syafi'i punya kaidah gini. Orang yang beramal soleh di malam yang dimuliakan, pahalanya akan berlipat. Di tempat yang dimuliakan, pahalanya berlipat. Begitu sebaliknya, orang yang berdosa atau berbuat maksiat di malam atau di tempat yang dimuliakan, maka dosanya juga berlipat. Di antara yang dimuliakan kan malam Lailatul Qadar. Maka tadi main apaan gitu di malam Lailatul Qadar, ya kan termasuk main petasan, Bu. Main petasan kan dosa karena membakar-bakar uang dan mubazir. Masya Allah. Nah terus dokter, kalau gitu aktivitas apa nih yang bagus dilakukan? Kan kayaknya orang itu itikaf itu nggak seragam gitu. Ada nggak kaidah itikaf itu misalkan jam sekian ngapain, jam sekian ngapain gitu? Iya, yang penting selain kita ini iktikaf itu berdiam ya, berdiam di dalam masjid. Tentu bukan ngelamun ya Bu ya, diam ngelamun, diam berzikir. Lalu dilanjutkan bisa saja dengan aktivitas yang lain. Dimodifikasi lah kalau sekarang ini berupa kegiatan-kegiatan yang positif. Misalnya di banyak masjid sekarang sudah dilakukan. Katakanlah menghadapi Lailatul Qadar, acaranya sudah disusun. Ini iktikaf, nanti ada muhasabah misalnya. Penting ini ya, mengingatkan kembali bagaimana misalnya yang pernah kita lakukan dalam setahun yang lalu. Maksiat kita kan langganan Bu ya. Ya, ada yang mingguan, ada yang bulanan kayak kreditnya kerudungnya ibu-ibu itu kan. Bos di sini kontan semua. Kontan atau boleh dianggap kredit langsung begini nih. Iya. Jadi maksiat itu langganan yang kita lakukan. Nah, itu muhasabah di situ, mengakui dosa kita di hadapan Allah. Lalu dengan memperbanyak membaca Al-Qur'an, kalau bisa menghatamkan Al-Qur'an dalam waktu malam itu luar biasa. Masya Allah. Nah terus Dr. Lutfi, kan kalau tadi soal ibu-ibu nih, kalau di masjid kita kan bisa fokus ya. Kalau di rumah gimana tuh? Gimana kalau Lailatul Qadar sambil nonton TV misalkan? Itu afdol nggak tuh? Ya itu kan nggak bisa anjing campur kucing. Nggak bisa juga amal baik dicampur amal jelek. Kalau gimana kalau kerudungannya boleh nyolong gitu, kalau pinjam sama orang tapi nggak izin, ya nggak diterima, mau kenanya gitu juga. Ya harusnya yang baik ketemu sama yang baik, yang baik dicampur sama yang baik, nggak mungkin Ustaz. Nah, itu akan klop. Jadi kalau di rumah sama aja prakteknya begitu. Prakteknya sama. Jadi kan satu sejadah kita sebagai musola ya, dan kita melakukan aktivitas di situ. Aktivitas sama seperti orang melakukannya di masjid. Iya. Jadi kalau misalkan ada keinginan, misalkan suami atau apa, ditahan dulu malam itu, dokter. Kan, kalau di masjid kan nggak bakal mungkin begituan, Ustaz. Ya kirain suaminya nggak tika-tika. Biar anaknya lebih hebat gitu, 1000 bulan. Anaknya jadi wali kalau kan Nabi minta izin. Kalau
al-ashrul awakhir itu untuk 10 hari yang terakhir itu minta izin sama istrinya, sudahlah untuk 10 hari yang terakhir ini gencatan senjata di stop dulu untuk serius, untuk betul-betul dimanfaatkan untuk ibadah kepada Allah. ya, walaupun melakukan hubungan juga ibadah sebenarnya ya. Ya, babnya beda. tingkatan ibadahnya beda, Ustaz. Kalau mau ngomong ibadah semua juga ibadah gitu kan. Termasuk mencari duit ya ibadah, Bu ya. Iya. Nah, tapi ini berarti ada sesuatu yang luar biasa, Bu. Dimana kalau sehari-hari kita bisa mengatakan semua hal itu adalah ibadah, tapi ternyata Dr. Lutfi ini khusus untuk Ramadan ini atau menjelang 10 hari itu seolah-olah kita tuh berhenti dulu untuk melakukan ibadah-ibadah yang kaitannya dengan dunia ini. Iya. Nah, ini gimana itu, maknanya apa itu, dokter? Iya, karena ini bulan istimewa, kan bulan puasa itu artinya menahan ya, menahan hawa nafsu, menahan syahwat itu agar disalurkannya sesuai dengan porsinya, jangan berlebihan, makan jangan berlebihan. Yang berlebihannya apa? Syahwat ukhrawinya. Kan Rasulullah tuh disipatin oleh Aisyah kalau bulan Ramadan menjadi orang yang paling baik, paling murah. Itu sedekahnya itu kalau Rasulullah umpama kita nih biasanya mungkin sebulan adalah 1 juta, bulan Ramadan sedekahnya jadi 10 juta, 8 juta. Jangan sedekahnya ke toko tukang baju, tukang kain. Maka sedekahnya betul-betul ke orang miskin, ke orang yang membutuhkan. Biar entar di pas Id hari gembiranya barang-barang gembira. Disyariatkannya zakat fitrah itu kan untuk itu. Ya. Nah, tapi Dr. Afzal ini ada suatu hal juga yang unik ya. Ketika misalkan amal itu dijor-joran di bulan Ramadan, akhirnya banyak orang yang beramal itu di bulan puasa aja atau menjelang 10 hari. Setelah bulan Ramadan jadi pelit lagi gitu. Kenapa? Karena saya udah ngeluarin di bulan Ramadan, padahal kan orang miskin gak hanya di bulan puasa aja. Itu gimana? Itu pemahaman yang keliru terhadap makna Ramadan yang sesungguhnya. Ramadan yang sesungguhnya itu sebetulnya kan latihan ini, training. Kita ini sedang, kalau sebagai orang yang masuk ke PNS itu ya, sebelum PNS itu apa dulu istilahnya, Bu? Prajab itu betul-betul prajabatan ya, serius digembleng supaya nanti menjadi kebiasaan. Jadi tidak semata-mata orang itu hanya untuk diberikan peluang kebaikan pada bulan Ramadan saja. Ramadan ini hanya sebuah proses dalam kehidupan kita. Diharapkan dari pelatihan selama 1 bulan itu berpengaruh 11 bulan berikutnya. Jangan kok kita sudah latihan selama 1 bulan hebat, lepas itu malah langsung drop, itu kan? Maka kan sebenarnya disebut Syawal. Setelah puasa itu Ramadan kan Syawal. Syawal itu kan salah satu maknanya adalah peningkatan, supaya ibadah kita justru mestinya meningkat. Tapi ini enggak, malah nurun. Jadi ini latihan. Dengan ibadah bulan Ramadan bisa mempengaruhi bulan-bulan yang lain. Tetap seperti bulan Ramadan. Dan itu sudah dikondisikan lah. Oleh Allah dikondisikan. Kondisinya kan enak ya. Kalau bulan hari biasa itu ada setan, maka bulan Ramadan setan dibelenggu. Itu kan jadi udah ada kondisi. Kalau Ramadan itu banyak orang yang, kalau hari biasa ya banyak orang yang berpuasa, Ramadan semuanya puasa. Ketika Ramadan pada nggak pakai jilbab, Ramadan pakai jilbab. Aturannya kan jilbabnya terus, jangan berhenti di bulan Ramadan. Ketika TV semua TV itu Ramadan pada berubah, ya enaknya kan sepanjang itu juga berubah lagi. Nah, masalah gini, ada istilahnya menghormati bulan Ramadan. Sehingga penghormatannya aja itu tadi simbolis dari penghormatannya. Setelah Ramadan selesai ya hormatnya hilang gitu loh. Gimana, Dokter? Iya, jadi ini yang saya kira bahwa pemahaman yang keliru terhadap cara penghormatannya. Jadi menghormati tidak hanya sekedar ya unggah-ungguh saja, tetapi bagaimana dengan perilaku. Itu sebetulnya sudah diajarkan dalam fikih misalnya. Orang yang misalnya lupa tidak niat, kalau ini mazhab Syafi'i ya, itu
tentu karena tidak niat maka tidak sah niat puasanya. Tetapi tidak boleh untuk makan. Kenapa tidak boleh untuk makan? Karena memperingati, menghormati saking mulianya bulan Ramadan itu. Orang nggak boleh bebas seenaknya sendiri. Padahal dia puasanya tidak dianggap karena tidak niat kalau Syafi'i. Tapi kalau Maliki kan boleh misalnya niat 1 bulan penuh. Itu kenapa seperti itu? Karena memang betul-betul dimuliakan. Iya. Ya, termasuk nggak boleh ngakalin. Nggak boleh. Contoh ngakalin gini ya. Bagi orang yang hubungan suami istri, bulan Ramadan kan pagi siang nggak boleh tuh. Dia musafir lah. Dia musafir kan nggak boleh boleh tidak berpuasa. Akibatnya dia berhubungan di orang ke Jakarta berhubungannya di Bogor, di Surabaya, sama istri. Yeah. Boleh atau tidak? Ini namanya ngakalin. Ngakalin. Segitunya harusnya, itu luar. Iya, harusnya hormati bulan puasa kayak tadi yang Ustaz Samsul tadi katakan. Baik, waktu kita sudah hampir habis atau sudah habis ini. Terakhir dokter, jadi apakah artinya kebaikan di setelah bulan Ramadan itu merupakan indikasi Ramadan orang itu diterima? Ya, bukan diterima, sempurna. Jadi sempurnanya kalau setelah Ramadan baik terus gitu ya? Kalau ngaco atau merdeka separuh tadi. Baik pemirsa, sekarang kita akan mendengarkan dulu kuis yang berikut ini. Sahabat Abdullah bin Umar ngimpi malam Lailatul Qadar itu tanggal berapa? Kalau sahabat Jabir ngimpinya malam Lailatul Qadar tanggal berapa? Baik, bagi Anda yang sudah siap jawabannya silakan mengirimkan. Silakan ketik kuis spasi nama spasi alamat spasi jawaban. Sekali lagi, ketik kuis spasi nama spasi alamat spasi jawaban, kirimkan ke 0818 995 993 atau ke pusat kajian hadis @gmail.com. Baik, nah sekarang ini pemenang untuk kuis yang sebelumnya, dokter. Iya, pertanyaannya dulu. Pertanyaannya siapakah pembantunya Abdullah bin Umar yang menjadi perawi hadis yang ngetop itu? Pembantunya adalah Nafi Maula Ibn Umar. Iya. Itu. Dan sebagai pemenangnya yang pertama adalah Saudara Sirajul Yani, alamatnya di Sumbawa Besar, NTB. Kemudian Abdul Basit di Kemandoran Pluit, Jakarta, dan Muhammad Putut Solihin, Karangkepo Banaran, Boyolali. Masya Allah. Ini menunjukkan bahwa acara kita dilihat di banyak kota, disimak di banyak tempat ini. Subhanallah. Ya, semoga saja dengan ini semakin semangat amin. Untuk sama-sama kita mengkaji dan mengaji. Baik, saya kira itu saja yang dapat kita peroleh pada hari ini. Bukan itu saja yang dapat, banyak yang tidak dapat pada hari ini. Semoga ini bermanfaat buat kita, terutama untuk kita siap-siap nih menghadapi malam Lailatul Qadar. Semoga saja kita semuanya, ada yang di rumah dan ibu-ibu yang ada di sini dan semuanya mendapatkan berkah dari malam Lailatul Qadar. Baik, terima kasih. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Mari sama-sama kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.